Nanti ada tamu saya mau datang yang punya Apa? barbershop, alumni Wisu. Dia minta tolong saya datang ke tempat dia potong rambut kan. Mana? Diikukannya. Potong rambutnya kan? Dia punya barbershop Di foto-foto di Johor, Medan Johor. Promosi. Minta ini saya perekamnya. dipotong. Jadi, Ini perekamnya. halo? Iya bang, malam bang. Ini kenapa hilang? Anggi lihat dulu dong. Ini ya, kita nggak tahu. Anggi sini aja. Anggi berdiri di sini. Hah? Ada bang, 1, ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Abang 13, posisi lagi di mana, Bang? 18. Lagi di Medan, lagi di Medan. Oke. Abang, Lagi di Medan, Bang. Aku punya buat pilihan main game dulu pas sudah Di Medan di di rumah kota. atau Nah, Bang, tidur. agak munduran bang. oke. Kameranya agak turunin dikit bang. Laptopnya agak turunin dikit bang. Oke. Atasan dikit lagi bang. Nah, oke. Apaan? Nih, oh ini gelap deh. Nah, oke. Jawabannya Besok ke depan dikit. Adam belakang. Ayo. Kalian fokus ke kamera. Nah, Jangan oke. dipotong ya, ini tim saya nih. Ya. Ayo, ada kamera. Adam, ayo. Sebentar ya. Andi mana Andi? Wajahnya belum kelihatan Andi itu. Oke, Saddam. Nah, lihat aja, kalian lihat wajah kalian udah lihat tuh. Oke, Andi kurang kelihatan tuh ke kanan. Aman bang, aman. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya? Malam bang. Silakan. Oke, baik bang. Bang, izin. Ini perihal tentang rame nih bang di video itu bang. Yang dimana Dokter Oki sempat menyebutkan nama abang nih bang. Ini tanggapan abang seperti apa nih bang? Ngomongnya dikecilin. Kenapa? Ya halo bang, malam bang. Ya. Iya, izin. Ini menanggapi video Dokter Oki yang dimana menyebutkan nama abang begitu. Ini seperti apa sih bang? Mungkin respon abang untuk menanggapi video tersebut? Terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan, Dokter Oki itu sebenarnya adik saya. Jauh sebelum dia bertemu dengan Nikita Mirzani, itu Dokter Oki itu sudah duluan sebagai klien saya. Belakangan baru mereka berkenalan dan menjadi brand ambassador BA ya. Dan saya tahu ceritanya. Nah, jadi kalau ada Dokter Oki, saya nggak sebut Dokter Oki ya, saya sebut Dokter O. Ya, saya ini orang hukum yang paham. Nah, jadi saya menilai Dokter O itu mungkin karena dia merasa waktu di preskon bersama dengan Fadel Al-Fajar Bajideh kemarin di kantor saya, sehingga dia merasa bahwa terusik gitu ya. Padahal kenapa saya menyebut nama dia? Sesungguhnya saya sudah sampaikan di depan media itu sampai 74 media ya yang datang pada waktu itu. Dan postingan Instagram saya terkait dengan Dokter O dan postingan Instagram Dokter O terhadap saya, yang di Instagram saya itu saat ini sudah 10 juta. Dan di Instagram Dokter O informasinya kemarin sore itu udah 10 juta. Jadi barangkali beliau mungkin hari ini sudah 15 juta, saya sekarang sudah mencapai 10 juta. Begitu antusiasnya masyarakat melihat antara sosok seorang Rasman dengan Dokter O. Nah, sedangkan urusan NM dengan Fadel itu baru mencapai 6 juta. Nah, di sini saya mendalami kenapa ya sampai malah melebihi dari objek perkara yang sesungguhnya. Bisa jadi rakyat tahu bahwa Dokter O ini dulu memang dengan saya. Nah, itu pun saya dengan keluarga punya cara untuk menyelesaikan persoalan
perusahaan dia dengan kantor hukum saya. Dan kita akan lihat titik temunya seperti apa. Karena itu saya berharap saudari NM harus memahami bahwa Dr. O itu adalah bagian dari keluarga dia sekarang dianggap, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada nanti misalnya sikap yang harus beliau selesaikan dengan saya, lalu kemudian saya dengan keluarga saya untuk membangun komunikasi dengan Dr. O, jangan disudutkan kedua belah pihak gitu. Itulah yang saya lakukan kepada klien saya tadi malam di rumah saya. Saya sampaikan kepada tim hukum, saya sampaikan kepada Fadel, kepada abangnya Bintang, kepada abangnya atau kakaknya Martin, kemudian ayahnya atau orang tuanya Pak Umar. Saya sampaikan bahwa persoalan saya dengan Dr. O ini tidak boleh berkepanjangan karena substansi pokok masalah adalah antara Fadel dengan NM dan Loli, kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang menurut saya hal yang serius di situ, dan saya percaya Dr. O akan mencari jalan untuk bagaimana membangun komunikasi dengan saya, dan saya juga sudah punya tim untuk itu, untuk juga membangun komunikasi. Prinsipnya kerjasama perusahaan dia dengan kantor hukum saya itu kan ada yang sudah tertanda tangan, dan itu harus dijalankan. Dan saya memahami kalau misalnya 2 tahun yang lalu perusahaan dipimpin Dr. O misalnya menarik kuasa dari kantor saya paham. Kenapa saya paham? Karena saya tahu bahwa yang menjadi dasar poin yang dalam tanda kutip pikiran saya, salah satunya adalah karena saya dilaporkan dugaan ijazah palsu. Nah, begitu di SP3 dihentikan laporan dugaan ijazah palsu itu, maka masalah terkait dengan kredibilitas saya sebagai seorang lawyer itu sudah selesai. Sudah clean and clear. Dan kalau persoalan saya dengan si Hotman, kemudian Iklim Hakim, itu persoalan jantan dengan jantan dan jantan dengan perempuan. Dan itu kita lihat saja proses hukumnya nanti seperti apa. Karena bagi saya kasus ini lanjut ke persidangan juga bagus, karena akan terbuka semua hasil percakapan saudara Hotman dengan Iklim Hakim, dan begitu juga dengan data yang saya punya gitu. Jadi kalau saya ini, tapi kalau ternyata nanti itu tidak cukup bukti lalu kemudian dihentikan, ya kita lihat saja proses hukumnya ke depan. Makanya saya minta saudara HPH, ya saya nggak sebut nama, ya HPH, saya masih dengan keadaan smooth. Saya pikir sudahlah, Anda nggak usah komentari urusan saya dengan Fadel, kan Anda selalu bilang ada pengacara yang suka nebeng. Nah, ini sekarang saya yang pegang, Anda kok nebeng gitu. Terus ada satu lagi pengacara tadi, saya lihat ada postingan dikirim wartawan, ikut lagi bicara. Lah, artinya saya hanya minta begini ya, apakah pengacara HPH, apakah pengacara FA, apakah teman-teman yang lain, SK, udahlah. Kita ini sama-sama merantau di Jakarta, berjuang dan bertarung di Jakarta. Takdir kita sebagai seorang lawyer itu sudah dicatat oleh Allah. Tergantung kita bagaimana menjalaninya. Jadi kita terimalah orang. Kalau orang itu sudah berkembang, dia sudah punya nama di negara ini, nggak usah Anda ikut menghancurkan, karena yang punya kewenangan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Begitu pesan saya. Lalu Bang, mungkin yang sekarang itu kan sekarang si Dr. Oki sendiri ingin belak-belakan mau membongkar semua nih Bang, yang mungkin yang dia tahu gitu. Apakah Bang nantinya siap Bang untuk menghadapi Dr. Oki nih Bang? Gini, kalian ini saya paham.
kalau Dr. Oki dibenturkan dengan saya, terus saya terpancing, itu sama dengan artinya nanti substansinya sudah tidak masuk lagi gitu. Kita kan yang kita bahas sekarang kan urusan Fadel dengan urusan Loli. Nah, kalau misalnya dengan Dr. O yang kalian bahas, nah rasanya nanti saya dianggap mengalihkan isu dan ada bahasa-bahasa seperti yang disampaikan si HPH. Nanti yang ada nanti yang dibahas yang lain, bukan ini. Nanti pengacaranya jadi tambah populer. Nah, padahal saya dari awal sudah bilang NM. Kurang coba kalian ingat statement saya ketika preskon. Saya beritahu adikku NM. Nah, sahabatku NM. Tolong ya kita fokus ke kasus, jangan serang pribadi. Nah, oh dia langsung jawab, gua nggak sudi jadi adik lu. Kapan lu jadi saudara gua? Abang gua gini. Lah, coba. Kurang semut apa? Itu pun saya jawab dengan santai. Karena saya tahu bagaimana tipikalnya seorang NM gitu. Tapi ingat, lu nggak boleh suka-suka dengan semua orang gitu loh. Nah, jadi kalau saya minta untuk urusan Dr. O sudah itu close dan biar nanti tim saya yang menyelesaikan dengan dia dan tim dia menyelesaikan dengan saya. Nah, urusan sekarang adalah fokus kepada urusan Fadel, Loli dan NM. Nah, jadi untuk urusan ini tadi malam kami sudah rapat di rumah saya sebelum saya berangkat ke Medan. Ya sekarang dari Medan ini dan sikap kami pertama menunggu panggilan. Yang kedua sedang mengumpulkan barang bukti yang kami punya untuk membantah itu. Dan saya sudah dengar, ikuti, amati secara komprehensif statement dari pengacaranya NN. Kebetulan beliau tuh teman saya, abang saya ya. Bang ya, yang dulu kami pernah bersama. Tapi kalau saya sebut nanti abang, nanti dibilang aku bukan abang kau katanya lagi ya. Saya bilang ya udah rekan saya pengacara gitu. Tapi yang saya lihat ya, coba Anda lihat ya. NM itu harus sehat cara berpikirnya. Harusnya dia fokus kepada kata-kata dia. Apa kata-kata dia? Dia katakan, saya pastikan Fadel dan keluarganya akan masuk penjara. Ya dia fokus aja ke situ. Kumpulkan barang bukti, kumpulkan data. Nah, loh begitu saya pegang, kok buah yang diserang-serang? Ada buah, terus buah itu ada bunyi mulut orang itu gerak-gerak, mata orang terus ada di atasnya kuncir. Apaan itu gitu, sebut-sebut nama. Dan itu sudah kami kumpuli barang bukti. Kenapa? Karena bagi saya, fokuslah ke kasus ini. Tapi kalau kamu ingin mengganggu saya, kemudian tidak fokus ke kasus, ya udah saya layani, nggak apa-apa. Saya tidak layani kalau urusan dengan Dr. O ya. Tapi kalau urusan NM menyerang saya layani. Mau ke langit ketujuh saya layani. Tapi prinsip saya, mari kita fokus ke kasus gitu. Karena kami punya data, punya dasar, terus ada pengacaranya bilang itu kan barang bukti yang ditunjukkan sama pengacaranya itu yang USG dan lain-lain itu kan ini macam harus dampingi anak lah. Anak ini, Loli ini ingat ya, Loli ini memang anak di bawah umur. Dia dikuliahkan oleh NM ke UK. Sampai di UK berantem dengan NM. Anak ini sudah pulang ke Indonesia. 5 kali mau ketemu NM, ditolak. Termasuk diantar oleh Fadel dan keluarganya. Loli ini diinapkan di apartemen, di bawah pengawasan kakak ipar dari Fadel. Dibimbing oleh Pak Umar, orang tuanya Fadel. Dibimbing oleh Ibu Titin, mamanya Fadel. Ini wawancara Zoom ya teman-teman. Ini wawancara Zoom dengan Rasman teman-teman. Jadi semuanya itu dibimbing, bukan disekap. Bukan keluarganya Fadel ikut-ikutan mengurung anak di bawah umur. Siapa itu? Menggelar. Halo? Siapa yang ngomong itu? Nando, bisukan dulu Nando. Jangan diganggu dong. Siapa itu yang ngomong itu? Oke.
Nah, Bang, tolong ini biar Bang Rasman jelasin dulu Bang ya. ya saya jelasin dulu. Bukan, itu ada orang yang bicara dengan teman dia kali. Kalau Iya Bang, bisa di Dia maaf ya lupa. Bang. mute, dia kedengaran. Kemudian saya ini mau melayani begini, itulah tandanya saya care dengan teman-teman media. Jadi saya sampaikan tadi ya, Loli itu 5 kali datang ke kediaman NM, ditolak. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada Rasman, kata-kata NM, Rasman, lu apa? gini, Apa NM. enggak lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana, Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Iya. Dia mengatakan Ya. 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima. Ini kita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakak iparnya Fadel, keluarganya si Martin. Itu. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Loh, kok bersekongkol? Tapi kamu tolak. Kebayang nggak kalau misalnya Gimana? Sekarang gini ya, Rasman dengar ya. Pernah sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue bilang itu anak balik, tapi ada orang. Siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa dilihatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. ini gini, ini saya lihat ada Dokter Oki juga. Ini bagus ini. Enggak, lagian Bagus ya? Rasman, nggak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa-bawa Dokter Oki. Terus nggak lama lagi, lu bikin lagi feed itu di IG lo tuh ya. Lu bilang katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? Kan mau ngawinin dengan anak dia nih kita. Dia menyarankan, Bang, Ngapain disaran-saranin? Itu anak masih dulu di bawah umur. Itu anak anak saya, nggak ada urusannya sama orang yang nyaran itu kawin. Dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini, baru 20 menit. Artis itu ngomong, maksud dia itu gini, Bang, udahlah Bang, tunggu aja dewasa si Loli, mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa, gitu. Artisnya itu, siapa artisnya? Siapa sebut namanya? Ya, enggak boleh karena dia minta di Lu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh, ya. Gak pernah fokus sama persoalan yang sedang lu jalani ini. Gak pernah fokus, selalu melenceng kemana-mana. Ini gue nggak tahu ya. Dasar apa lu tuh sampai ngambil case ini tuh gue nggak tahu. Cuma gue mah positive thinking aja. Mungkin karena lu udah nggak ada pekerjaan biar masuk ke media lagi. It's okay, it's fine, ya. Tapi jangan salah ya Rasman ya. Ini kasus bukan cuman ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? Tahu. Iya. Terus ngapain lu bilang gini? Backingannya Nikita siapa? Gak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Gini, kan aku nggak bilang, aku kan disampaikan orang ke saya. Bukan, itu di feed lu kan jelas itu. Backingannya Iya, dengerin segala dulu. macam. Kamu ngomong terus, aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh, NM. Di Paracel kan udah nyerocos, sekarang gue yang nyerocos dong. Bentar dulu Bang, Abang biar Nikita dulu ganti-ganti. Ya udah, silakan. Nah, ini kemarin nyerocos, pakai bikin di feednya. Siapa backingannya gak perlu, gue gak perlu pakai backingan, gak perlu.
Oke, sekarang Dari gini. awal udah dikasih Terus tahu gini, makanya. NM, Nikita, Apa ya, sekarang Rasman? dengerin dulu. Sekarang Fadel jatuh cinta dengan Loli. Loli jatuh Najis. cinta dengan Fadel. Ini kita apain? Kita mau gimanain ini orang? Lu Ya ketekin. ditolak bang, jangan nggak ada ceritanya itu mereka Apa bergabung lagi cinta-cintaan? kayak gitu. Apa Oke. cinta-cintaan? Kalau lelaki yang baik itu tidak merusak anak perempuan orang gitu bang. Ini kita Oke. ngomong substansi ya bang. Kalau kita berdua Ya, kan ya. Oke. urusan kita berdua aja. Ya. Sekarang gini, kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Saya fokus ke Alah, pembelaan dari kami awal terhadap lu Fadel. hari itu udah nggak ada Enggak. fokus-fokusnya, Sekarang kita deal ya, Nik Rasman. ya. Deal ya, di situ kita fokus. Jangan Bang, serang-serang yang iya, lain. ya, dealnya seperti itu. Tapi Dealnya kemarin abang berkomentar lagi tentang ada artis senior yang mau mengawinkan, jadinya ya. bercabang-cabang Kedua bang. nanya, Dokter kedua Oki, nanya bukan mau siapa nih ngawinkan. kita Mirzani bisa Nyaranin ke saya. Tunggu 16 enggak. tahun itu jadi 17-18 tahun baru Nggak, harusnya abang dijodohkan. nggak usah disampaikan itu. Habisnya kan anak. Rasman, baca lagi itu ketikan lo yang ada di caption dia feed di IG, baca lagi kan jelas lo nantangin gue di situ. Siapa backingannya Nikita? Saya nggak takut, saya sikat Nikita kalau salah ini. Kamu itu Siapa juga yang takut sama lu, Baca. Rasman? Gue nggak ada takutnya, Nik, nggak butuh backingan gue kamu buat itu- ngelawan lu. kamu itu caption aku kamu bacain, tapi kamu lupa apa yang kamu hujat gua itu gimana coba? Ya Hah? salah sendiri. Ada buah, Ngapain ada ikut-ikut, bibirnya gua sama kan nggak matanya. diajak. Salah sendiri. Nah, ya Itu sudah. konsekuensi karena lu udah masuk ranah ini ya konsekuensi. Tahu dong harusnya dari awal. Sekarang gini, ini kasus Oke. sudah bergulir. Yeah. Bang, izin aku mau nanya, tapi ini tidak ada hubungan tentang kita berdua. Saya mau bertanya tentang, abang bilang kan dia berstatement tentang berpacaran baik-baik, bla 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 bla. Abang tahu nggak kalau si Nah. P ini, saya tidak sebut nama, P ini diduga mengirimkan foto-foto alat kelamin dia ke perempuan-perempuan. Abang tahu nggak soal itu? Saya tanya Tahu. dulu. Tahu. Nah, apakah itu salah satu contoh lelaki yang baik untuk anak yang dia pacarin di bawah umur? Saya coba tanya Maksud ke saya abang dong, gitu. itu biar kita lihat nanti teori pembuktiannya saja. Gak usah teori kayak gini aja udah jelas. Bahkan video dia saja pun ada sama saya, Dok. Dari aplikasi sendiri gimana? Video pribadi dia itu ada sama saya, Dok. Ya, Bang. Biar kamu juga tahu Nikita. Saya tahu, saya nggak akan bilang bahwa hal-hal yang begitu biar nanti teori pembuktian di penyidikan dengan pengadilan. Itu saja. Ngomong nggak dia? Ngomong nggak tuh klien lo kalau dia suka minta-minta uang dari anak di bawah umur tuh, Begini, yang sekarang mentalnya jatuh. Ngomong nggak dia? dia ada dikirimin 10 juta, ada transfer lewat Cindy ya, saya sebut aja Cindy, katanya ada 40 juta. Nanti dikirim lagi dan itu ada transferan. Nah, Ya yang gini-gini udahlah. maksud Mau saya ada gini loh, Nick. udahlah, nggak ngurusin soal duit ya, Bang. Gini, Apa? kenapa kamu dengan saya nggak duduk aja? Duduk yuk sama dokter Oki. Duduk sama lu ngapa? Enggak, kamu saya dengan dokter Oki, kita ngobrol. Ini kasus mau diapain? Mau diapain? Mau gue penjarain itu. Nah, Namanya Fadel miskin ya, gembel. Dari awal kan gue udah bilang. Mau gue penjarain, mau diapain pakai nanya? Bang, Penjara lah. nanya Bang. Sekeluarga-keluarganya gue penjarain. Nih, puas. Izin Kis, aku ngomong dulu Bang, izin nanya. Kalau seandainya ini dapat Bang, izin, kalau seandainya ini terbukti, kalau seandainya yang lain diam dulu, Lo yang lain. Tolong yang lain jangan berisik dulu deh biar kita dengar dokter Oki bicara ini. Bang, izin, kalau seandainya nanti, ini kan kita ngomong seandainya, kalau seandainya nanti terbukti semua ini, apakah keluarganya juga bisa ikut terseret? Karena salah satunya contoh kayak sewa apartemen itu diduga atas nama Martin, terus juga mereka diduga ikut menyembunyikan Loli ataupun ikut Loli bersembunyi di mana diduga ya Bang ya, seperti itu. Coba Abang berikan statement sesuai kapasitas Abang sebagai kuasa. Terima kasih Bang. Waktu mereka datang ke rumah saya,
Itu ibunya, bapaknya, 2 kakaknya, dan pengacaranya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah benar kalian terlibat dalam penyembunyian anaknya Nikita Mirzani yang bernama Loli? Jawaban mereka, Kok Nikita, persembunyian? Nggak ada yang disembunyiin. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ bukan. aja udah salah. Saya tanya, mereka jawab tidak. Kalau tidak ada resiko hukum yang mereka katakan, mereka membantah keterangan itu. Pertanyaannya, tentu penyidik nanti kan punya cara untuk membuktikan apakah ini benar dia melakukan menyembunyikan atau ikut melakukan upaya-upaya paksa terhadap anak ini dan lain-lain. Nanti kan bisa di penyidikan. Nanti kan juga di pengadilan gitu. Dengerin ya. Menarik nih Tidak kalau ini fokus ke ada kasus yang gitu loh. disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan. Dari sini aja lu udah salah. Dia tidak disembunyikan. Dia ada di Jakarta. Siapa yang bilang disembunyikan? Ah, dengerin dulu deh. Gue cerita dulu urutannya biar lu pinter ya. Nih, dari tahun 2023 anak itu di UK, gue ini udah nge-DM tuh si Fadel Gembel itu ya. Jangan mendekati anak saya. Ya, karena saya tidak suka biar dia fokus belajar. Ternyata dikenalkanlah oleh salah satu saudaranya si Marsupi Lami yang ada di UK. Tuh si Eda itu. Ya, ternyata dia sendiri ngaku bahwa mereka masih saudaraan. Berarti kan ini alasan dalam pengaruh buruk. Tahu nggak cerita itu? Tahu dulu nggak cerita itu? Dan di situ dia diajak si Eda itu ada, saya sudah tahu. Tahun 2023, tahun 2023, ada penyekapan apa enggak? Ah bodoh kau ah. Tahun 2023 saya sudah diperlihatkan chattingan antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Itu ada saya lihat, dokter. Ya berarti kan udah tahu dong harusnya dia berbuat apa. Udah tahu jelek, gembel, miskin, jorok, bau. Ngapain deket-deketin anak yang lagi menimpa ilmu di sekolah di UK? Kalau marah gitu, harusnya jangan emang gitu dong. Emang jorok, emang bau. Emang lo nggak cium baunya deket-deketan sama dia? Abang nggak usah ladenin kok nih, kita lagi marahnya seorang ibu orang, ini. Abang orang lanjutkan. udah jelas-jelas kasusnya. Ngapain ngomong? Betulkah ada penculikan? Betulkah ada penyekapan? Betulkah ada ini? Gua aja tahu dia tinggal di situ. Dan gue shock ternyata dia tinggal di situ, dia yang bayar tapi atas nama si Martin tuh. Martil Gembel Bajideh. Ya udah. Sekarang kita poin saja, kita fokus ke kasus. Nah sekarang ya kami kalau fokus ke kasus, ngapain lu bikin video begitu? Lu taruh di IG lu pakai nama backingan gue siapa? Gue bisa mencari satu keluarga, memang gue bisa. Lu nyerang. Kalau gue bisa, lu kasih gue apa? Lu nyerang gua itu berapa kali? Coba lihat tuh berapa banyak lu nyerang gua, Niki. Ya lu juga ngapain nanya backingan gue siapa? Pakai bilang banyak kasus gini segala macam. Makanya congor lu juga diam. Lu tuh laki-laki, tahu nggak? Lu juga fokus kalau ke masalah, lu fokus ke masalah. Jangan lu melenceng-melenceng kemana-mana. Kita berdua ini bisa tenang begini karena peran Dr. Oki itu hebatnya Dr. Oki nih. Lu masuk ke dia bagus. Dia urusannya apa? Ikut-ikut masalah gua kemarin. Sekarang lu bilang begitu. Emang dasar lu aneh juga lu ya. Lu bilang lagi. Bos gua Dr. Oki dalam hati gua. Wah, ini keren ini. Emang bos gua dia. Dulu kan juga lu mantan bosnya dia kan. Yang ngasih duit lu siapa? Ya? Oh, Dr. Oki kan. Apa? Ayo balik lagi ke fokus. Lanjut ada jadi gini aja. Jadi apa, Bang? sekarang kalau menurut saya kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di minggu depan kok surat panggilannya datang tuh. Yang dituduhkan kepada Fadel itu 2. 1, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu nih kita. Ya, yang ketiga nanti ada lagi tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anak gue digebukin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu dulu aja, udah itu aja dulu. Jadi wartawan jadi nanya yang mana nih? Jadinya
Abang, menurut saya kan nama abang sudah mulai baik lagi. Ya, Dan ya, ya. Thank you, thank yang you. menurut Thank saya you. kasus ini yang sangat Thank you, thank you. parah sekali yang menurut saya ya, karena ini berlapis-lapis dan ini kasus anak di bawah umur, kasus yang tragis sekali menurut saya. Selagi bisa abang menyelamatkan diri abang, selamatkan diri abang daripada abang yang dihujat orang karena mendukung tindakan yang sangat tragis ini sih bang, menurut saya ya bang. Jadi begini dok, saya jawab ya. Pertama, saya kalau meninggalkan dia dalam posisi begini, itu sangat tidak elok. Tetapi saya boleh kalian catat ini. Saya hanya akan concern pada pembelaan hukum yang hak-hak dia sebagai seorang terlapor. Kalau dia menjadi terlapor, hak-hak dia menjadi seorang tersangka. Kalau dia tersangka, hak-hak dia sebagai seorang terdakwa. Kalau dia menjadi terdakwa. Tapi Nah, juga hak-hak dia kalau seandainya ternyata laporan Nikita ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa jadi anaknya akan mengambil langkah hukum. Itu hak dia. Jadi kita Bang sepakat tidak akan Rasman. melenceng dari situ. Nah, Saya kalau akan hargai apa yang kalau lu disampaikan dokter ini. ngomongnya kayak gini bener nih. Ini bener nih ngomong kayak gini. Ini bener. Dari kemarin mana aja lo. Ini bener kalau kayak gini. Kalau tidak terbukti, kalau terbukti semua-semuanya gue kenain termasuk lu Rasman. Ini Visum itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang bersalah. Memang lawyer itu ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Benar itu. Kalau lu juga awalnya ngomongnya nggak melenceng kemana-mana, kagak bakal lu dibully. Izin. Bang, abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene diduga memang pada saat 14 September itu si L itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke abang, ini fatal loh bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang bang. Ya itu yang saya pengen sampaikan ke abang. Bukan, Abang lagian lucu ya. Lagian lucu. Yang dipermasalahkan itu kan benar. bulan Juni dan Juli. Kenapa USG-nya bulan September? Katanya punya anak aku dokter. jelasin Niki. Bang, izin saya jelaskan. Kan kita bukan pembuktian Loli CL ini sedang hamil. Yang kita buktikan itu pada saat itu ataupun melakukan tindakan yang kita duga ada penghilangan janin. Jadi kalau seandainya ketika abang waktu konferensi pers menunjukkan USG pada tanggal 14 September itu tidak ada hubungannya, buat apa? Karena tidak ada di substansinya, kecuali kalau seandainya kasusnya Nikita bilang anak saya hamil sekarang. Nah, abang bisa tunjukkan, iya memang nih tidak ada. Tapi yang kita bahas pada saat itu adalah tindakan pembuangan janinnya, ada tindakan asustilanya. Jadi buat apa USG tentang kehamilan pada saat 14 September, ngerti kan bang? Kayak gitu. Nah, itu yang kami sesalkan, seakan-akan abang dibodohin klien abang kayak gitu. Harusnya kan abang ini mana yang kamu harus buktikannya waktu yang diduganya di bulan berapa itu mana, kalau seandainya di bulan itu kamu tidak hamil ataupun mana visumnya itu bang beda dengan USG kehamilan ya bang, tapi organ dalam abang, itu yang harus digarisbawahi, organ dalam bukan kehamilan bang gitu. Terima kasih ya bang. Paham dok, begini. Saya kan diskusi juga dengan anak ya, dengan teman-teman. Nah, yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya bantah dari bang, awal. hati-hati dengan pengakuan klien abang. Kasihan karir abang itu aja sih. Paham. Kalau misalnya dia